Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Siti Rukmana. Nah, seperti video-video sebelumnya, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi KD Pendidikan Agama Islam KD 3.2, yaitu mengenai menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Al-Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis yang terkait dengan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, sebelum membahas tentang surah dan hadis-hadis tersebut, yang pertama yaitu mari kita bahas tentang pengertian syukur. Nah, kata syukur mungkin dalam kehidupan kita sudah tidak asing lagi. Nah, iya tidak? Iya dong. Nah, kata syukur itu bermakna rasa ucapan terima kasih terhadap seseorang atau pihak yang telah memberikan bantuan atau jasa kepada kita. Nah, rasa syukur ini dapat terdiri dari dua, yaitu bersyukur kepada Allah SWT dan bersyukur kepada sesama manusia. Yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukur pada Allah Ta'ala dapat diterapkan dengan beribadah kepadanya, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini tercantum dalam firman-Nya, yaitu Quran Surat Al-Luqman ayat 13-14 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahna ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskur li wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu." Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat dari Quran Surat Luqman ayat 13-14 ini yaitu merupakan jawaban dari Allah SWT kepada Sa'ad bin Abi Waqqas karena ibunya tidak ridho kepadanya karena ia telah masuk Islam, sehingga ibunya mogok makan. Kemudian dengan rahmat Allah SWT, Allah memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk tetap berbakti kepada orang ibunya walaupun ibunya tidak beriman, bahkan kafir. Yang kedua yaitu bersyukur ditujukan kepada sesama manusia. Bersyukur kepada sesama manusia itu dapat diterapkan dengan cara berbuat baik atau membalas dengan kebaikan kepada sesama manusia. Nah, berbuat baik kepada sesama manusia ini dapat disebut dengan kata ihsan. Ihsan berasal dari kata ahsana yuhsinu dan ihsana yang berarti memperbaiki atau berbuat baik. Nah, menurut istilah ihsan ini berasal dari perkataan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan mengenai makna ihsan. Berdasarkan sabdanya yang berbunyi, qala anta budallahu ka annaka tarhu fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Artinya, Rasulullah SAW bersabda,
kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Jadi, pengertian ihsan menurut istilah yaitu menyembah Allah SWT seolah-olah kita itu melihatnya. Jika ia tidak mampu melihatnya, maka bayangkan saja. Dan jika kita tidak bisa membayangkan, ketahuilah bahwa dia maha melihat perbuatan yang kita lakukan. Nah, banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang berlaku ihsan. Yang salah satunya yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila ta'buduna illallah la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulul linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang pada dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah. Kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal tersebut terhadap orang lain dan mengubah isi dari kitab Taurat tersebut. Nah, kemudian dengan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu kepada siapa sih kita harus berlaku ihsan? Yang pertama yaitu wajib dan harus kita terapkan, yaitu berlaku ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlaku ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diterapkan dengan cara yaitu beribadah kepadanya dengan cara menjauhi larangannya dan melaksanakan seluruh perintahnya. Yang kedua yaitu berlaku ihsan kepada sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang pertama yaitu ihsan kepada kedua orang tua. Terkait dengan berlaku ihsan atau berbakti kepada kedua orang tua, banyak hadis yang telah diriwayatkan. Di antaranya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala jaa rajulu ila Rasulillah faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummaka qala summa man qala summa qala ummaka qala summa man qala summa ummaka qala summa man qala summa abuka wa qala banu Subramata wa Yahya ibnu Ayyub haddatsana Abu Zu'ata mislahu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa?
siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. Ihsan kepada sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ihsan kepada kedua orang tua, yaitu ihsan kepada kerabat karib, anak yatim, fakir miskin, tetangga, kepada tamu, ihsan kepada karyawan atau tenaga kerja, ihsan kepada sesama manusia, ihsan kepada binatang, dan ihsan kepada alam sekitar. Nah, jika kita sudah menerapkan perilaku-perilaku dari bersyukur dan beribadah kepada Allah SWT, kita akan mendapatkan hikmah dan manfaat yang kita dapatkan, yaitu 1. Mendapat keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Sebagaimana janjinya dalam firman-Nya, jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya. Dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya siksa Allah itu teramat pedih. Tercantum dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua yaitu menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan manfaat yang akan kita dapatkan dari berlaku ihsan yaitu kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Karena sesuai janji Allah SWT, kebaikan akan berbalas kebaikan. Nah, dari presentasi yang saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, yaitu dari Quran Surat Luqman ayat 13-14 yang pesannya merupakan larangan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Yang kedua yaitu dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yaitu janganlah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, serta senantiasa berkata baik kepada sesama manusia dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat. Nah, sebelum mengakhiri presentasi ini, mari kita berdoa mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.